Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang menyaksikan melalui online maupun Zoom, Tuhan juga memberkati. Puji Tuhan, sebelum saya lebih lanjut, saya melihat di tengah-tengah kita ada hadir 3 saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bisa berdiri. Iya, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Iya, saya menyambut Bapak Ibu yang boleh hadir pada kesempatan siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kami akan menunggu kedatangannya minggu-minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada yang ingin berkenalan lebih lanjut nanti setelah selesai ibadah, saudara bisa berkenalan lebih lanjut. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini firman Tuhan dengan judul menyalibkan kedagingan. Satu tema yang tidak mudah, ya. Saya katakan satu tema yang tidak mudah, tema yang cukup berat untuk kita lakukan, tetapi ini yang Tuhan mau. Kalau minggu kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan bangkit dari apa ya? Kegagalan. Oke, ya, masih ada yang ingat. Ya, bangkit dari kegagalan. Ya, Tuhan ingin kita tidak terus terpuruk dalam kegagalan, tetapi kita bangkit. Demikian juga pada hari ini, Tuhan ingin kita menyalibkan kedagingan, ya, atau dengan kata yang lebih mudah dipahami, mematikan sifat-sifat daging kita, ya, mematikan sifat-sifat daging kita. Ya, nanti kita akan belajar apa sih itu sifat-sifat daging yang Tuhan tidak berkenan. Ya, puji Tuhan. Saya mengajak kita membuka terlebih dahulu dalam kitab Galatia pasal ke-6. Galatia pasal ke-5, ya. Galatia pasal ke-5 kita akan membaca ayat ke-16 sampai ke-26, ya. Judul perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu keinginan-keinginan daging, Tuhan katakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Puji Tuhan, ya. Sekian pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Seperti yang tadi saya katakan bahwa tema ini memang tema yang tidak mudah, tetapi harus disampaikan dan kita harus dengar dan harus kita lakukan.
Ya, menyalibkan keinginan daging atau mematikan sifat-sifat kedagingan. Tadi kita sudah baca, ya, sifat-sifat kedagingan yang harus kita matikan. Kenapa? Karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, puji Tuhan. Saya ingin mengajak ayat ke-24 kita akan baca ulang, ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ini ya satu poin yang tentunya menjadi kesukaan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ayat ini menegaskan kepada kita, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, ketika kita menjadi milik Kristus, Dia telah menyalibkan keinginan daging. Ayat ini ayat yang mudah dipahami tapi juga tidak mudah dipahami. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Artinya, ketika kita menjadi milik Tuhan, kita telah menyalibkan daging. Tapi persoalannya, sudahkah kita menyalibkan daging? Ini. Kalau ini ditanyakan kepada kita, sudahkah kita bisa menyalibkan daging? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Tapi kalau menurut ayat ini, kalau engkau milik Tuhan, engkau telah menyalibkan daging. Artinya apa? Kita sudah menyalibkan daging. Kalau kita milik Kristus. Jadi kalau belum bisa menyalibkan daging, kita milik siapa? Iya. Pertanyaan dibalik, kalau kita belum bisa menyalibkan daging, jadi kita milik siapa? Ya. Di dunia ini hanya dua, milik Tuhan atau milik iblis. Ya. Ayat ini jelas kata kalau engkau milik Tuhan, engkau telah menyalibkan daging. Ya. Saya ingin supaya kita lebih mudah memahaminya. Coba kita buka dalam kitab Roma. Roma pasal 6. Kita akan baca ayat 12. Oke, ya. Supaya kita bisa mudah untuk lebih memahami. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kemudian kita coba ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Roma tadi, ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus, dikatakan, ayat 12 tadi, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini persis dengan apa yang tertulis di dalam kitab Galatia. Engkau telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Dosa hendaknya tidak lagi berkuasa atas kamu. Karena keinginan daging itu adalah dosa adanya. Jadi kalau kita telah menyalibkan daging, kita telah berhasil dosa tidak lagi berkuasa atas tubuh ini. Apakah hal yang memang mudah?
Inilah yang menjadi pertanyaannya. Mudah apa susah? Tidak menuruti keinginan daging. Kalau kita flashback dalam kehidupan kita masing-masing, lebih banyak nurut firman Tuhan apa lebih banyak ngikuti keinginan daging? Tadi keinginan daging apa? Banyak ya. Yaitu banyak ya keinginan daging tadi disebut ya. Banyak melakukan keinginan daging atau firman Tuhan. Nah, inilah. Tapi kita bersyukur. Ya, saya harus katakan kita bersyukur. Kalau saudara tidak berada di tempat ini, ya, saudara ada di luar, saudara bukan anak-anak Tuhan, bukan orang percaya, bukan orang Kristen, mungkin saudara akan dilepas begitu saja oleh Tuhanmu untuk berusaha, terserah lu mau buat apa. Yang penting kalau engkau hidup benar sesuai apa yang aku perintahkan, ya masuklah ke surga. Kalau enggak, sorry. Tetapi untuk kita orang-orang percaya, ya, tolong ini camkan, kita orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak dibiarkan berjalan sendiri, melakukan usahamu sendiri. Saya ajak kita buka dalam kitab Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa yang terjadi? Yang percaya diberi apa? Kuasa menjadi anak Allah. Engkau tidak dibiarkan berjalan seorang diri dengan kekuatanmu untuk mencapai keselamatan. Tetapi ayat ini tegas, engkau diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kalau engkau diberi hak menjadi anak-anak Allah, artinya engkau punya kuasa sebagai anak Allah. Betul? Luar biasa. Kuasa untuk apa? Mengalahkan dosa. Dan Ibrani, coba kita buka Ibrani, ya. Ibrani pasal ke-5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, menjadi atau diberi hak menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa oleh Tuhan sebagaimana Kristus mencapai kesempurnaannya, kita juga diberi kuasa untuk mencapai kesempurnaan Kristus. Amin. Kita tidak dibiarkan yatim piatu, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri dengan kekuatan kita untuk mencapai kesempurnaan atau untuk kita bisa meraih keselamatan. Tetapi kita diberi kuasa ketika kita percaya kepada Dia sebagai anak-anak Allah. Kuasa untuk mengalahkan dosa, kuasa untuk mencapai kesempurnaan Kristus. Artinya apa? Ada kekuatan yang menyertai kita, kekuatan yang membackup kita, yang memampukan kita untuk
kita mengalahkan dosa. Jadi kalau pada awal saya katakan, kira-kira menyalibkan daging, matikan daging mudah enggak ya? Saya katakan susah. Kalau kita tidak ada kekuatan dari Tuhan. Saya bersyukur. Saudara yang percaya kepada Tuhan, saudara diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, di mana di dalamnya engkau diberi kuasa sebagai anak-anak Allah untuk mengalahkan segala kuasa dosa dan menjadi sempurna sebagaimana Kristus sempurna. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh yes, glory. Kemerdekaan secara roh karena anugerah melalui karya penebusan Kristus. Yes. Natur kedagingan telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kemudian kelahiran baru akan menghasilkan buah roh. Ya, buah roh. Kalau ayat 22 dan 23 dikatakan buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri dalam kehidupan orang Kristen. Namun pertobatan atau penyaliban kedagingan itu sebuah proses yang membutuhkan tindakan aktif dari kita. Pertobatan itu adalah satu proses, ya, atau penyaliban daging ini boleh dikata nama lainnya adalah pertobatan. Hiduplah dalam pertobatan, ya, di mana kita mematikan setiap keinginan daging. Proses yang harus kita jalani dengan aktif. Iya. Kalau enggak aktif, prosesnya mandek. Ya, artinya pertobatanmu mandek. Tuhan ingin proses yang engkau jalani, proses pertobatan yang aktif. Sebagaimana Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau kita hanya iman tanpa ada tindakan nyata, no. Jadi harus aktif. Ada tindakan nyata sebagai buah dari pertobatan kita. Ya. Tentunya tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh orang-orang percaya sebagai buah dari pertobatan adalah tindakan-tindakan yang bisa dilihat oleh dunia bahwa dia adalah orang-orang percaya. Lalu bagaimana langkah-langkah kita sebagai orang percaya dalam menyalibkan kedagingan? Ya, kita kembali kepada Galatia pasal 5 ayat 19, ya. Poin pertama, ya, tidak lagi hidup menurut kedagingan. Ini hal yang kita bisa lakukan, tidak lagi hidup menurut kedagingan. Ya, dalam ayat 19 ayat 21 tadi dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini adalah perbuatan daging. Percabulan. Hati-hati. Di dunia maya sekarang begitu mudah mengakses hal-hal yang porno,
Hati-hati. Kita lagi enak-enak baca atau sliver menampilkan hal yang tidak senonoh. Tanpa kita ingini, itu berseliweran. Inilah menggoda iman untuk kaum cowok, ya tentunya. Ya, hati-hati. Kecemaran. Ya, jangan biarkan hidup kita dinajiskan oleh hal-hal yang kotor. Hawa nafsu. Hawa nafsu yang didasari oleh kepentingan pribadi. Hati-hati. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala mungkin aplikasi hari ini. Mungkin kita katakan saya nggak nyembah berhala, saya nggak nyembah patung. Tapi bagaimana ketika kita menyembah mamon, menyembah kekayaan kita, menyembah harta kita, menyembah posisi kita, menyembah keberhasilan kita, kesuksesan kita, dinomor satukan daripada Tuhan. Apakah itu bukan penyembahan berhala di hadapan Tuhan? Hati-hati. Sihir. Banyak orang senang kepada hal-hal yang mistik. Apalagi zaman sekarang. Ya. Begitu ada nongol seorang paranormal, ya, menyatakan apa ramalan-ramalannya, ya, secara mistik, wah, digandrungi. Ya, hati-hati. Perseteruan. Ya. Perselisihan. Ini 1-2, perseteruan, perselisihan. Kenapa sih orang-orang lebih suka apa ya? Mencari musuh ketimbang teman. Ya. Ada teman baik-baik dimusuhin, diseteruin, ya. Ya. Karena apa? Karena mungkin gak sejalan dengan pikirannya. Ya. Maaf, kalau dia suka apa? Menggosip. Ada orang benar yang gak suka menggosip, dimusuhin. Karena nggak sejalan atau nggak sekarakter, sesifat sama dia. Dia lebih nempel sama orang-orang yang penggosip juga. Iri hati. Ya. Tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Jangan kata orang lain, saudara kita yang berhasil saja kita musuhin. Karena iri. Ya. Amarah. Karena iri hati timbullah amarah. Akibat apa? Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Suka menyakiti orang. Ya. Roh pemecah. Suka fitnah sana sini. Ngadu domba. Dengki. Ya, 1-2 dengan iri hati. Kemabukan. Mungkin kita katakan, saya nggak pernah mabok, nggak pernah minum arak, nggak pernah minum whisky. Bagaimana ketika kita mabuk dengan duit kita? Kita lupa sama orang-orang di sekitar kita. Kita lupa sama saudara-saudara kita ketika kita mabuk harta. Mabuk kesuksesan. Yang timbul pesta pora. Ya. Karena kita lupa segala-galanya, kita hanya ingat kepada harta kita. Wah, kita mabuk. Pesta pora. Inilah yang Tuhan tidak suka apabila itu kita lakukan. Atau masih kita lakukan. Ya. Ayat selanjutnya dikatakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, dalam Roma 8 ayat 6-8 dikatakan keinginan daging itu perseteruan dengan Tuhan. Ya, itu hal yang tidak berkenan.
Jadi kenapa dikatakan mari tidak lagi kita hidup menurut keinginan daging, karena itu adalah perseteruan dengan Tuhan. Ayat 16 dari Galatia tadi adalah keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Jadi ketika kita melakukan keinginan daging, kita sedang menentang Allah. Oleh sebab itu, mari tinggalkan itu semua. Dengan apa? Dengan tadi yang saya katakan, engkau diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Mengalahkan dosa. Menjadi sempurna seperti Kristus. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Persoalannya tadi adalah, apakah kita menyerahkan kepada keinginan daging atau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Itu saja. Kalau kita menyerahkan hidup kita pada keinginan daging, ya itulah yang terjadi. Hari-hari kita akan lakukan keinginan daging. Tapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan, maka kuasa yang Tuhan tadi berikan kepada kita akan memampukan kita melakukannya. Puji Tuhan. Jadi ini bukan artinya bukan satu perkataan yang hanya isapan jempol. Tetapi kita harus menyadari bahwa posisi kita ini berada di mana. Apakah kita tempatkan posisi kita di dalam tangan Tuhan, ataukah kita berjalan sendiri? Kalau kita tempatkan posisi kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan katakan, aku akan beri engkau kuasa sebagai anak-anak Allah untuk mengalahkan dosa. Tapi seberapa jauh kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, itulah yang menjadi persoalannya. Adakah dalam hari-hari yang kita jalani, setiap pagi kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, lalu kita katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Ataukah ketika pagi hari engkau bangun, engkau langsung turun, langsung lihat HP. Iya, kalau yang dilihat HP-nya adalah aplikasi Alkitab, baca firman Tuhan. Tapi kalau yang dilihatnya adalah berita. Ya. Tidak pernah mengingat kepada Tuhan. Tidak pernah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Alamat. Saya katakan alamat. Dia akan lebih banyak melakukan keinginan daging. Ya. Jadi hidup itu hanya dua pilihan. Hidup menuruti tabiat daging kita. Ya. Saya ingin katakan, sebagai orang Kristen bukan jibim salabim kita langsung berubah menjadi sempurna. Karena kita masih menempati tubuh ini. Tabiat daging ini masih ada. Persoalannya adalah apakah kita mau mengikuti keinginan tabiat daging kita, atau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan pimpin hidup kita. Itu yang membedakan. Orang-orang yang mampu, karena memang kemampuan itu diberikan Tuhan, karena dia menyerahkan hidup dalam pimpinan Tuhan, atau dia yang terus terprosok dalam keinginan tabiat daging. Hal yang berbeda, karena langkah awal lah yang menentukan perbedaan itu. Ya. Jadi setiap pagi, setiap ketika engkau menyongsong hari yang baru, itu akan menentukan apakah engkau akan hidup di dalam kekuasaan daging, atau engkau akan hidup menurut pimpinan Tuhan. Saya hanya bisa menyampaikan hal ini. Tapi tentunya keputusan ada di dalam tangan kita masing-masing.
Kekristenan itu kehidupan yang diubahkan. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tetapi kekristenan adalah kehidupan yang diubahkan, di mana manusia lama kita tanggalkan, kita hidup sebagai manusia yang baru. Sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat kedua. Paulus dalam konteks ini menyindir perilaku ajaran sesat dan kelompok Yahudi atau Yudaisme yang membanggakan aktivitas keagamaannya tanpa disertai dengan pembaharuan hidup. Ya, istilahnya kalau sekarang ada Kristen tanpa pertobatan, kayak Kristen KTP doang, ya. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dikatakan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 10. Rasul Paulus sedang menyindir ataupun menegur orang-orang Yahudi yang saat itu hanya lebih mementingkan penampilan mereka, melakukan aktivitas-aktivitas agamawi ketimbang perubahan hidup. Bukankah jauh hari juga Tuhan Yesus sudah menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Mereka bak kuburan berlabur putih di luarnya, tetapi sesungguhnya di dalamnya tulang belulang. Orang-orang Farisi lebih mementingkan aktivitas keagamaan mereka. Ya, kalau kita baca bagaimana Tuhan Yesus menegur mereka, mereka adalah orang-orang munafik. Mereka berdoa secara berdiri atau di tikungan-tikungan jalan supaya apa? Dilihat orang. Orang saleh. Bagaimana mereka berpuasa? Wah, mimik mukanya. Ya. Saya sedang puasa loh. Ya, saya sedang melakukan perintah Tuhan. Bukankah Tuhan katakan kalau engkau berpuasa hendaklah engkau meminyaki mukamu supaya orang lain tidak tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Tetapi orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menampakkan diri supaya diketahui orang bahwa dia sedang berpuasa. Mereka memberi persepuluhan, persembahan. Ya, dengan supaya dilihat orang, persembahannya gede ya. Ini yang dilakukan orang-orang munafik yang Tuhan tidak suka. Karena mereka melakukan aktivitas keagamaan hanya untuk dilihat orang. Ketika kita beribadah, bukan kita mencari hadirat Tuhan, tetapi supaya menyenangkan hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala. Kemarin habis dibesuk sih, nggak enak. Mari melakukan aktivitas keagamaan itu bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang. Ketika kita berdiri di mimbar memimpin puji-pujian, ketika kita berdiri sebagai singer, ketika kita memainkan musik, apakah hati kita tulus? Apakah kita sebenarnya ingin supaya jemaat memuji kita? Oh, bagus ya suaranya. Oh, bagus ya main gitarnya. Kekristenan adalah kehidupan yang diubahkan, artinya bahwa kekristenan adalah kita menanggalkan manusia lama kita jalani dengan kehidupan baru bersama Yesus. Itulah kekristenan. Jadi kalau kekristenan tanpa pertobatan, kekristenan tidak ada perubahan hidup, dia tetap mati. Dia tidak memanfaatkan pengorbanan Kristus. Kenapa Tuhan Yesus sampai turun ke dunia, dia mati, dia tebus kita. Kenapa? Karena dia mencintai kita, dia ingin supaya kita berubah. Tuhan tahu ketika Adam dan Hawa tidak taat, jatuh ke dalam dosa,
Dia sudah menjadi ciptaan yang rusak. Tidak ada jalan lain, yaitu manusia harus ditebus. Manusia harus direbut kembali dari kuasa dosa. Bagaimana dengan kita? Ketika kita memutuskan percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan engkau diberi hak sebagai anak-anak Allah dan diberi kuasa. Tetapi kita lebih memilih untuk tetap tinggal dalam keinginan daging. Hal yang sia-sia. Hari ini Tuhan menasihatkan kita semua, saudara dan saya. Mari tinggalkan keinginan daging, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, hidup dipimpin Roh. Ayat 25 dari Galatia 5 tadi katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Tadi saya katakan. Bagaimana hari-harimu engkau jalani? Kalau kita tidak meminta pimpinan Roh Tuhan. Paulus menegaskan bahwa orang percaya harus hidup dalam pimpinan Roh. Hidup dipimpin Roh merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk menaklukkan sifat kedagingan. Pilihan atas hal-hal tersebut ada di dalam kita. Apakah kita mau hidup menurut kehendak daging atau hidup dipimpin Roh? Kembali yang seperti saya katakan. Kalau kita dipimpin Roh, kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ada banyak karunia-karunia dan rupa-rupa pelayanan yang bisa dilakukan. Ya. Saudara bisa baca nanti. Untuk menyingkat waktu saja karena waktu terus berjalan. Ya. Mari awali langkah hidup kita setiap hari, setiap pagi, dengan kita hidup mohon pimpinan Tuhan. Supaya apa? Kuasa yang ada dalam diri kita itu benar-benar kita fungsikan. Jangan dibiarkan nganggur lah istilahnya ya. Kuasa yang Tuhan beri itu kita fungsikan. Kita sudah punya modal kuasa Tuhan. Fungsikan itu untuk apa? Menaklukkan keinginan daging. Kalau kita tidak lagi hidup menurut daging dan mau hidup dipimpin Roh, maka poin ketiga, hidup kita akan menghasilkan buah Roh. Ya. Ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah Roh yang akan dihasilkan oleh orang-orang yang percaya, yang mau hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Bukan lagi keinginan daging atau tabiat daging yang dilakukan, tetapi buah Roh. Buah Roh ini adalah apa? Merupakan cerminan daripada karakter Kristus. Kasih, bukankah Allah katakan aku adalah kasih? Sukacita, aku akan berikan sukacita kepadamu karena dia adalah sumber sukacita. Damai sejahtera, demikian juga kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Setiap perjuangan selalu ada indikator keberhasilannya. Ya. Hidup ini adalah perjuangan, saya katakan. Dan ada indikatornya. Apakah kita berhasil, apakah tidak. Demikian juga dalam konteks hidup menyalibkan kedagingan. Juga ada indikator keberhasilannya. Apa indikator keberhasilannya? Ketika kita menghasilkan buah Roh Kudus. Itulah indikator keberhasilannya. Target dari karya Roh Kudus adalah keserupaan dengan gambar Kristus yang saya katakan. Bagaimana kita mencapai kesempurnaan seperti Kristus.
Karena 9 buah roh itu merupakan cerminan dari karakter Kristus. Tapi walaupun buah roh adalah karya Roh Kudus, namun respon keterbukaan kita untuk dipimpin Roh Kudus juga menentukan. Ya, seperti yang saya tadi katakan. Awal dari hari-hari yang kita jalani menentukan apakah kita dipimpin Roh Kudus atau kita terjerembab melakukan tabiat-tabiat kedagingan kita. Ya. Siapa yang menentukan? Kita sendiri. Ya. Kalau kita ingin hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mari awali setiap hari-hari yang kita jalani dengan kita memohon pimpinan Roh Kudus. Dengan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita membuka diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka hidup kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Siapa yang rindu untuk menghasilkan buah Roh Kudus? Yes, haleluya. Tuhan melihat kerinduanmu. Tuhan melihat kesungguhanmu untuk menghasilkan buah roh. Karena itulah yang dinantikan oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ku Telah Mati dan Tinggalkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Mari kita letakkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali katakan, hidup ini ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan. Ya, kita telah mati dan tinggalkan cara-cara hidupku yang lama. Kita menjadi manusia baru. Haleluya. Yes, glory. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi syakaralah wa masyukur. Ya Rabbi syakaralah wa basar. Aku rindu dipulihkan Tuhan.
Aku rindu sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Agar kami tidak lagi menuruti tabiat-tabiat kedagingan kami. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami tidak hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kami lebih suka hidup dalam tabiat kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami telah membuat apa yang Engkau lakukan menjadi sia-sia. Karena kami tetap tinggal di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Hari ini Tuhan, mari saudara-saudara yang bertekad angkat tanganmu untuk mau melakukan perubahan dalam hidupmu. Kami ingin melakukan perubahan dalam hidup kami. Berubah. Sungguh-sungguh kami jalani menjadi manusia yang baru. Kami mau potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah, di mana di dalamnya ada kuasa untuk kami mengalahkan kuasa dosa itu, boleh berfungsi di dalam hidup kami. Kerjakan Tuhan, kerjakanlah ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kuasa yang Kau sudah berikan itu kiranya boleh berfungsi dalam setiap kehidupan kami. Karena kerendahan hati kami untuk tunduk di dalam otoritas Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan sebagaimana firman Allah katakan, kami bukanlah hamba dosa lagi, tetapi sesungguhnya kami adalah hamba kebenaran. Yes, haleluya. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan kami. Setiap mereka yang mau mengalami perubahan secara benar di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan akan menjamah mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan Kau taruh dalam hati kami, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga dari hari-hari kami yang kami jalani, sungguh kami hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini akan bertumbuh di dalam hidup kami, berbuah, dan kami adalah orang-orang yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebelum menutup ibadah dengan doa, saya ingatkan untuk saudara-saudara